Perubahan iklim adalah perubahan pada suhu, curah hujan, pola angin, dan berbagai efek-efek lain secara drastis. Perubahan iklim disebabkan oleh efek gas rumah kaca ataupun greenhouse gases. Gas rumah kaca adalah gas-gas di atmosfer yang memiliki fungsi menangkap energi matahari agar tidak kembali seutuhnya ke atmosfer. Gas rumah kaca berfungsi menjaga suhu bumi tetap stabil. Tetapi, saat konsentrasi gas rumah kaca semakin meningkat, membuat lapisan atmosfer semakin tebal. Penebalan lapisan atmosfer ini akhirnya menyebabkan jumlah panas bumi yang terperangkap di atmosfer semakin banyak, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu bumi atau pemanasan global. Perubahan iklim membawa banyak sekali dampak buruk bagi kehidupan kita, di antaranya penurunan produktivitas pertanian, kurangnya ketersediaan air, peningkatan penyebaran penyakit hingga hilangnya pulau-pulau perbatasan. Pada dasarnya, terdapat dua cara dalam menghadapi perubahan iklim. Yang pertama adalah mitigasi, yaitu usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi. Dan yang kedua adalah adaptasi, yaitu penyesuaian pada sistem alam dan sistem kehidupan manusia dalam merespon risiko dan peluang yang timbul dari perubahan iklim, menghadapi perubahan iklim yang tidak bisa dihindari. Pada presentasi ini, kami akan membahas peran berbagai bidang studi dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yaitu dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Material dan Metalurgi, Teknik Geomatika, dan Fisika. Peran perencanaan wilayah dan kota. Mitigasi. Salah satu peran ilmu PWK dalam mitigasi adalah green economy atau ekonomi hijau. UN Environment Program atau UNEP mengatakan bahwa konsep ekonomi hijau adalah suatu model pembangunan untuk mencegah meningkatnya emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. Model ekonomi hijau berperan untuk menggantikan model ekonomi hitam yang boros konsumsi bahan bakar fosil, batu bara, serta gas alam. Ekonomi hijau dibangun atas dasar pengetahuan akan pentingnya ekosistem yang menyeimbangkan aktivitas manusia sebagai pelaku ekonomi dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Salah satu contoh penerapan green economy ada pada kota Shenzhen, China. Salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di dunia ini telah menunjukkan bahwa pengurangan emisi dan mendukung pertumbuhan ekonomi tidak perlu menjadi tujuan yang kontradiktif. Sistem perdagangan emisi kota telah membantu mengurangi polusi melalui sistem cap and trade, tanpa menghambat pertumbuhan PDB. 636 bisnis yang terlibat dalam skema ini telah mengurangi emisi karbon sebesar 5,31 juta ton, sambil meningkatkan dampaknya terhadap PDB kota sebesar 56%. Perdagangan emisi ataupun cap and trade ini merupakan mekanisme untuk menjual dan membeli izin untuk melakukan pencemaran atau melakukan perdagangan karbon. Misalnya, terdapat kebijakan penurunan pengeluaran emisi sebanyak 5% per tahunnya. Namun, ada perusahaan yang tidak mampu menurunkan emisinya sesuai kebijakan. Wajib membeli kelebihan surplus penurunan emisi dari perusahaan lain. Nantinya, perusahaan yang paling banyak menurunkan emisi akan mendapatkan keuntungan yang besar. Adaptasi. Salah satu ilmu PWK yang bisa diterapkan dalam adaptasi adalah pengembangan komunitas. Menurut Hayden, community development adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional, dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional. Salah satu contohnya adalah ketahanan komunitas petani di Indonesia. Direktorat Irigasi Pertanian Ditjen PSP Kementan setiap tahunnya melakukan training of trainer peningkatan kapasitas petugas dan petani dalam adaptasi perubahan iklim di tingkat usaha tani. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani tentang perubahan iklim serta meningkatkan pemanfaatan dibangunnya embung dalam upaya adaptasi dan antisipasi perubahan iklim di tingkat usaha tani pada musim kemarau. Sebagaimana yang kita bisa tahu bahwa perubahan iklim secara langsung akan berpengaruh terhadap capaian ketahanan pangan nasional. Oleh karenanya, dibutuhkan pelatihan seperti ini supaya mengantisipasi kekeringan yang mengakibatkan gagal panen. Saya Arizal Bawasir dari Teknik Geomatika akan memaparkan peran keilmuan geomatika dalam upaya mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam upaya mendukung mitigasi perubahan iklim, penginderaan jauh sebagai salah satu bidang dalam geomatika memiliki peran sebagai sumber data dan informasi untuk evaluasi, perhitungan, dan monitoring perubahan tutupan lahan dan penggunaan lahan. Salah satunya yang paling urgent adalah analisis multitemporal citra satelit untuk pemantauan dan estimasi biomasa sebagai cadangan karbon nasional.
Data citra multispektral tersedia hampir setiap hari untuk seluruh permukaan bumi. Gelombang elektromagnetik seperti inframerah yang ditangkap oleh sensor satelit memiliki sensitivitas terhadap struktur dan berjenis vegetasi, sehingga memungkinkan dilakukannya monitoring terkait estimasi cadangan karbon di sektor kehutanan yang dapat mencakup area yang cukup luas. Dengan pemetaan berbasis sistem informasi geografis, data citra satelit dapat secara efektif memetakan sebaran cadangan karbon, serta menghitung serapan dan emisi gas rumah kaca pada skala nasional. Terkait dengan climate change adaptation, gabungan data penginderaan jauh dan sistem informasi geografis memiliki peran vital sebagai sumber data dan informasi utama dalam pertimbangan perencanaan, pengambilan keputusan, serta pembuatan kebijakan sebagai wujud adaptasi perubahan iklim. Analisa informasi geospasial yang umum dilakukan terkait adaptasi perubahan iklim adalah pemetaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Lebih spesifik mengenai penataan ruang wilayah, luas wilayah pulau kecil yang terbatas menjadikannya rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut. Dengan teknik analisis spasial, dapat dilakukan pemetaan ruang wilayah berbasis adaptasi perubahan iklim. Salah satunya adalah dengan memprediksi skenario penggunaan lahan di masa mendatang menggunakan spatial modeling pada beberapa parameter yang mempengaruhi seperti kenaikan air laut, perubahan luas, dan penggunaan lahan. Dari modeling tersebut dapat dilakukan pembatasan terhadap perluasan wilayah dan pengembangan lahan terbangun untuk meminimalisir intrusi air laut menuju daratan. Pada kasus lainnya, sumber data citra satelit beserta data pendukung yang menjadi parameter dilakukan teknik pembobotan dan scoring, sehingga dihasilkan peta kerentanan pesisir terhadap perubahan iklim. Sebagai contoh di sini adalah informasi kerentanan pesisir Indramayu. Apabila kita evaluasi terhadap peta rencana zona pesisir di daerah tersebut, maka dapat kita lihat bahwa hampir seluruh kawasan pesisir Indramayu diusulkan sebagai zona pemanfaatan, yang tentunya dapat merusak lingkungan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, yang dapat dipertimbangkan adalah perlunya kebijakan terkait ditingkatkannya wilayah konservasi, penanaman mangrove, dan sebagainya. Sebagai kesimpulan, geomatika memiliki peran sebagai penyedia informasi bagi pemangku kebijakan dan pihak yang berkepentingan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Saya Arizal Bawasir, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Erlangga Aditya 0251164009. Saya ingin menjelaskan tentang peran material engineer dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada sektor industri. Jadi mitigasi itu dibagi untuk beberapa sektor: energi, limbah, transportasi, kehutanan, dan industri. Jadi yang mau saya ambil ini di bagian industri. Menurut pelaporan Low Carbon Development Option, jadi industri itu emisi di industri itu dihasilkan oleh 4, yaitu mineral, bukan logam, tekstil, logam dasar, makanan, dan minuman. Industri menghasilkan emisi GHG dari 3 kategori, yaitu nanti dari pembakaran bahan bakar, proses industri, dan pengolahan limbah. Emisi terbesar ini dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar. Jadi solusinya ini yang ingin saya berikan yaitu audit energi yang nantinya untuk efisiensi energi dan greenhouse gas absorban, yaitu material yang mampu menyerap GHG. Jadi audit energi itu apa? Yaitu proses evaluasi pemanfaatan energi, identifikasi penghematan energi, rekomendasi peningkatan efisiensi energi. Tujuannya untuk evaluasi nanti menghitung menentukan energi yang terbuang atau tidak dibutuhkan, identifikasi langkah-langkah efisien ke depannya. Stepnya ada 5: persiapan, pengumpulan data, peninjauan, menghitungkan analisa, dan rekomendasi. Jadi ini sistem penyerap CO2 menggunakan bahan material tetramer untuk pengikat CO2 dengan reaksi molekuler. Lebih seperti ini. Material tetramer didukung lapisan tipis aluminium oksida mengikat molekul CO2 dengan reaksi molekuler, mengikat CO2 dengan metanol. Adaptasi perubahan iklim. Jadi kenaikan permukaan laut ini dapat secara signifikan meningkatkan bahaya tsunami. Berarti gelombang kecil di masa depan dapat memiliki dampak negatif yang sama seperti tsunami besar hari ini. Jadi adaptasi di sini membangun sebuah shelter tsunami dengan bahan metamaterial yang sekarang lagi populer. Jadi gagasan yang ditawarkan ini dari salah satu PKM yang saya temukan, membuat dinding besar berada di sekitaran Pulau Jawa dan Sumatera. Dinding ini didesain
dengan sistem naik turun, bisa naik dengan tinggi maksimal 50 meter dan turun hingga berada pada 100 meter di bawah permukaan laut. Dibuat dengan baja yang kokoh sehingga tidak mudah terkena guncangan. Sistem naik turun ini nanti terintegrasi dengan sensor. Apabila ada peringatan bahaya tsunami, maka secara otomatis dinding akan naik dan menghalangi tsunami untuk menerjang. Dinding ini dilengkapi dengan lapisan metamaterial yang berhubungan dengan gelombang elektromagnetik untuk membelokkan gelombang tsunami ke arah gelombang datang. Jadi kurang lebih desainnya seperti ini, bisa naik turun. Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di bidang fisika. Adaptasi dan mitigasi ini diambil pada sektor energi. Mitigasinya berupa penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir, dan adaptasinya yaitu penyesuaian PLTN terhadap dampak perubahan iklim. PLTN tidak menghasilkan gas rumah kaca selama operasi, dan selama masa hidupnya, PLTN menghasilkan emisi ekuivalen gas karbon dioksida yang sama dengan pembangkit listrik tenaga angin. Selama masa hidupnya, PLTN hanya menghasilkan gas karbon dioksida sebesar 12 gram per kilowatt jam atau 68 kali lebih kecil dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga fosil yang sebesar 820 gram per kilowatt jam. Hal ini menunjukkan bahwa PLTN merupakan sumber energi yang menjanjikan dalam visi pengurangan emisi gas rumah kaca. Menurut International Energy Agency, pada tahun 2015, PLTN menyumbang pengurangan emisi karbon dioksida sebesar 1,3 sampai 2,6 gigaton per tahun. Dengan hasil ini, dibutuhkan 2 kali kapasitas PLTN tahun 2015 untuk memenuhi target peningkatan suhu yang tidak lebih dari 2 derajat Celcius pada tahun 2050. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan lebih banyak PLTN untuk mencapai target peningkatan suhu yang tidak lebih dari 2 derajat Celcius. Dampak perubahan iklim yaitu peningkatan suhu global mengakibatkan penurunan efisiensi termal dan efisiensi pendinginan. Hal ini dapat dihindari dengan pemilihan lokasi PLTN pada daerah yang lebih dingin dan desain sistem pendinginan yang berbeda. Kemudian, penurunan tingkat pengendapan yang mengakibatkan pengurangan dan penghangatan air pendingin yang menyebabkan pengurangan output atau bahkan penghentian operasi sementara. Hal ini dapat dihindari dengan penggunaan air sisa operasi atau waste water, pengumpulan air yang menguap dalam sistem resirkularisasi, peningkatan kinerja pendinginan basah atau wet cooling, penggunaan pendinginan kering atau dry cooling. Karenanya, peningkatan frekuensi angin pada daerah pesisir dan kering yang menyebabkan deposit garam dari laut, menyebabkan korosi, dan short circuit peralatan elektronik. Juga debu dan pasir yang terbawa angin menyebabkan kegagalan fungsi peralatan. Hal ini dapat dihindari dengan penggunaan alat pelindung cuaca. Kemudian peningkatan level air laut yang mengakibatkan potensi banjir pada pembangkit di area pesisir. Hal ini dapat dihindari dengan peningkatan tinggi tanggul banjir. Ini untuk referensinya. Lesson learn-nya, perubahan iklim adalah perubahan pada suhu, curah hujan, pola angin, dan berbagai efek-efek lain secara drastis. Perubahan iklim ini dapat memberikan efek buruk bagi berbagai sektor seperti kesehatan, ketahanan pangan, krisis air, dan lain-lain. Dalam menghadapi perubahan iklim bisa melalui mitigasi dan atau adaptasi. Dalam hal ini, semua sektor bisa berkontribusi dalam mitigasi sekaligus adaptasi perubahan iklim.